Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah, salah satunya thalabul ilmi. Alhamdulillah, salat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau menjadikan suri teladan, menjadikan contoh yang baik, wajib kita ikuti perintah-perintah beliau. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan malam hari ini, pertemuan yang ke-7, yaitu dengan judul atau tema menyikapi kejadian di luar kekuasaan manusia. Ya. Jadi manusia itu tidak diminta pertanggungjawaban atas perkara-perkara yang terjadi pada lingkaran yang menguasai dirinya. Ya, sebagai kodok dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ia bersabar jika menurut pandangannya kejadian tersebut buruk, ya, dan bersyukur bila menurutnya itu adalah perkara yang baik. Maka dari itu, sebelum menginjak ke sini, perlu kami sampaikan dulu tentang apa yang dinamakan qada dan qadar. Jadi kalau kita itu mengimani sesuatu itu biar kita itu paham, mengerti. Apa suatu yang dikuasai karo Allah, ya itu. Terus sikap kita itu bagaimana? Wong itu dikuasai oleh Allah. Nah, ya itu dikuasai Allah berarti awake dhewe iki wis manut. Nah, artinya apa? Iman kepada qada dan qadar itu berarti percaya serta apa? Meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kehendak. Tapi ketetapan atau keputusan atas semua makhluknya, meski memiliki hubungan yang erat serta sama-sama mempengaruhi proses kehidupan manusia tadi. Itu yang dinamakan qada dan qadar. Arti serta pengertiannya berbeda. Maka sebelum mengarah kita bisa menyikapi yang bagaimana, ya, kita pahami dulu pengertian qada tadi. Kalau kita pahami secara bahasa, qada itu yang berarti apa? Hukum, ketetapan dan kehendak Allah. Itu jelas. Maka semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik kehidupan ini, sebelum adanya proses kehidupan. Maka Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, ya, dan juga tentang apa? Hidup atau mati. Ya, kalau kita menyikapi bagaimana itu? Ya wis manut, ibaratnya samina wa ta'na. Maka Allah sudah memerintahkan hambanya untuk apa? Percaya kepada qada tadi, ketentuan Allah. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 210 itu sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal yanzuruna illa ayati yahumullah fi dullali minnal ghamami wal malaikatu faqudiya amru wa ilallahi turja'ul umur. Artinya apa?
Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab. Azab siapa? Azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan. Dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Wis jenenge menjadikan qada Allah, ya wis kembalikan kepada Allah. Awake dhewe diciptakan sebagai laki-laki, ora kena dirubah. Ora perlu dirubah ya, diwai apa jenenge ketetapan ya ngene iki ora perlu. Ya disyukuri wae. Maka dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua perkara-perkara ketetapan yang terjadi sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe gak oleh ngersula. Awake dhewe kudu bersyukur. Maka mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita tentang qada tadi. Ya kita pokoknya terima suatu hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya dengan adanya orang itu enak jodoh, enak rezeki, enak mati, ini Allah yang menentukan. Awake dhewe gak perlu risau. Yang kedua adalah pengertian qadar. Qadar itu secara bahasa diartikan apa? Sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah. Sedangkan secara istilah qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sudah terjadi, sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Qadarullah harus menjadi ketentuan Allah. Itu tentang hadis tentang qada qadar. Bagaimana tentang hadis tentang qada qadar itu tadi? Yeah. Maka ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari. Ya. Dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan apa? Ruh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezeki, ajal, amal, gitu, dan jalan kehidupan, sengsara atau bahagia. Itu sangat jelas. Makanya wong iku nek mari kowe oleh iki, nah, dadi uripmu sengsara, nah enggak seperti itu, enggak ada hubungannya. Nah, rezeki mati jodoh Allah yang menentukan. Maka hubungan qada dan qadar juga tidak bisa dipisahkan. Maka qada itu merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 21. Wa in min syai'in la indana khazainuhu wa ma nunzaluhu illa biqadar. Ya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamu lah hasanahnya. Dan kami tidak menurunkannya melainkan apa? Dengan ukuran tertentu. Nah, itu tadi tentang qada dan qadar. Ya ada yang dimaksud dengan macam-macam takdir. Nah, wong umumnya ngarani takdir. Wis takdire. Takdiri sing piye? Takdir itu ada takdir mukhalaf. Takdir mukhalaf itu masih bisa berubah jika manusia berusaha apa? Mengubahnya. Misalnya seseorang yang miskin bisa menjadi kaya, ingin pintar, ya kudu thalabul ilmi, ya toh, dan lain sebagainya. Maka semua itu harus melewati proses usaha yang keras dan mencapai semuanya. Itu takdir. Takdir itu bisa dirubah. Takdir mukhalaf namanya.
Maka Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaum su'a fala ma'radallahu wa ma lahum min dunihim. Artinya apa? Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap sesuatu kaum tadi, ya, maka akan terjadi. Maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Itu sangat jelas sekali. Jadi itu tentang pembahasan qada qadar. Nah, karena apa? Kalau kita tidak mengetahui qada qadar itu tadi, ya di dalam kehidupan ini apa yang sudah ditentukan oleh Allah, ya kita kadang-kadang bisa ngersulo, ngono. Aku kok diwehi ngene toh, kok diwehi ngene. Nah, itu ngersulo pada diri kita sendiri. Kadang-kadang bisa juga menyalahkan kepada Allah. Allah kirabil. Nah, bagaimana menyikapi kejadian di luar kekuasaan manusia tadi? Ya, kekuasaan itu tadi, manusia itu tidak dimintai pertanggungjawaban atas perkara-perkara yang apa? Terjadi pada lingkaran yang menguasai dirinya sebagai qada dari Allah SWT itu tadi. Maka hendaknya ia bersabar jika menurut ya, pandangannya kejadian tersebut buruk. Dan bersyukur bila menurutnya itu adalah perkara baik. Maka di sini firman Allah Subhanahu wa taala, Rabb Arsy yang agung, itu berfirman, "Wa ma yuhajiz fi sabilillahi yajid fil asri muragama katsiran wa sa'ah wa man yakhruj min baitihi muhajira ila Allah wa rasul thumma yudrikhu mautu faqad faqa ajru ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah, gitu, karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, misalnya seperti itu. Jadi sebelumnya sampai ke tempat yang dituju tadi, maka sungguh pahalanya telah apa? Ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang di dalam Quran surat Al-Nisa. Jadi orang itu kalau mau berhijrah, nah tiba-tiba mati dalamnya, dengan nama tobat istilahnya, terus dalam perjalanan urung sampai tekonggon wis meninggal, itu suatu ketetapan Allah, tetap mendapatkan pahala. Jadi ya ini apa? Pahala hijrah tadi secara sempurna, meskipun ia belum sampai di negeri hijrah tadi. Gambarnya kalau orang itu hijrah ya, ke negeri, nah, ketika itu dia mati dalam perjalanan belum sampai tempat, tetapi dia mendapatkan pahala. Dia tetap mendapatkan pahala. Tujuan untuk berhijrah tadi. Faqad faqa'a ajruhu, maka sesungguhnya telah tetap pahalanya. Ya ini pahala apa? Pahala hijrah tadi secara sempurna, meskipun ia belum sampai di negeri hijrah.
Allah, di sisi Allah. Yakni apa? Pahala itu telah ditetapkan untuknya di sisinya, maksudnya di sisi Allah itu, dan tidak akan terlupakan. Jadi orang hijrah iya ternyata mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Digambarkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Zumrah bin Jundub pergi dari rumahnya untuk berhijrah, dan ia berkata kepada kaumnya, bawalah aku dan keluarkanlah aku dari negeri syirik ini menuju Rasulullah. Namun ia apa? Meninggal di perjalanan sebelum ia sampai kepada siapa? Rasulullah tadi. Maka turunlah ayat ini. Jadi turun ayat ini tadi karena gara-gara orang itu ada para sahabat hijrah tadi. Wa ma anfaqtum masyai', dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, yakni mereka infakkan untuk berbuat kebaikan yang telah Allah perintahkan dalam kitabnya, dan yang telah Rasulullah terangkan, fahuwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Yakni Allah akan menggantinya bagi kalian, entah itu dari dunia maupun di akhirat. Entah itu di dunia maupun di akhirat akan diganti oleh Allah. Nah, makanya ditangguhkan nih berarti orang diganti neng dunia, ya nanti akan diganti di akhirat. Wa huwa khairur rasikin, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Itu makanya awake dhewe iki gak perlu ngersul rezeki datangnya dari Allah. Dan para hamba yang saling memberi rezeki adalah dengan apa? Kemudahan dan ketetapan dari Allah, dan mereka sebenarnya bukanlah yang memberi rezeki itu tadi. Wa ma'alaika alayyasaka, padahal tidak ada celaan atasmu. Ayat berikutnya, kalau dia tidak membersihkan diri beriman, yakni beban apa yang memberatkanmu jika mereka tidak beriman dan tidak mendapatkan petunjuk. Sebab apa? Sebab tugasmu hanyalah menyampaikan risalah. Oleh sebab itu, janganlah kamu pedulikan orang kafir yang demikian. Ini kepada Muhammad itu seperti itu. Maka dari itu di sini ditafsirkan, bukanlah menjadi urusanmu wahai Muhammad, jikalau dia tidak menerima hidayah itu, kamu hanya bertanggung jawab. Untuk apa? Menyampaikan kebenaran itu saja. Dan urusan apakah dia menerimanya atau tidak itu adalah urusan Allah, dan hanya dialah yang tahu siapa yang berhak atas hidayah itu dan siapa yang tidak berhak atasnya. Dalam Rasulullah itu, di dalam firman Allah itu tadi sangat jelas. Menyampaikan saja kita itu termasuk perkara gelem ora iki wis urusane kono, ya ta? Ngono, awake dhewe ora perlu gelo. Mbok tampa ya karepmu, ora ya karepmu, sing penting tak sampekno. Makanya hidayah itu milik Allah. Nah, yang tahu Allah, mereka mau diberi hidayah atau tidak, tapi mau berubah atau tidak, mau mencari atau tidak. Nah, maka hidayah itu adalah di tangan Allah. Allah berfirman, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat petunjuk. Itu di dalam Quran surat Al-An'am 117. Sedangkan Rasul hanyalah sebagai orang yang menyampaikan kebenaran tadi yang dari Allah, gitu. Allah berfirman, in 'alaika illal balagh,
Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah di dalam Quran Al-Surah. Karena seorang nabi tidak mengetahui bagaimana hati seseorang dalam menerima hidayah itu. Akan tetapi apa? Yang telah Rasulullah perjuangkan agar orang-orang dapat menerima hidayah yang ia sampaikan telah memberikan hasil yang baik dan tidak diragukan lagi bahwa apa? Nabi tentulah sangat mencintai Abdullah bin Umi Maktum dan dia juga mengetahui bagaimana kemampuannya serta kedudukannya di antara para sahabatnya. Dia mengetahui bagaimana masuknya Abdullah ke dalam Islam yang merupakan bagian dari para asbiqun al-awalun. Nabi juga tahu bagaimana sesungguhnya Abdullah bin Umi Maktum dalam mencari kebaikan. Akan tetapi Rasulullah melihat bahwa sambutannya kepada pemuka Quraisy itu lebih utama dari pelayanannya kepada Abdullah dengan harapan mereka dapat menerima dan masuk ke dalam Islam. Itu sungguh luar biasa. Jadi kita itu menyampaikan dengan kebaikan, dengan sebenar-benarnya, supaya panjenengan itu apa? Bisa faham, bisa mengetahui, dan bisa masuk Islam secara keseluruhannya. Dan Allah pun menegur nabinya atas sikapnya tersebut, gitu, pada ayat-ayat ini. Ma'asaba min musibah fil asdi walla fi anfusikum illa fi kitabim maqabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah berfirman menggambarkan luasnya qada dan qadarnya. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri. Itu mencakup seluruh musibah yang menimpa makhluk baik dan buruknya. Semuanya itu, baik yang kecil maupun yang besar, telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Wis tercatat, awetmu urung lahir sampai armati wis tercatat di Lauhul Mahfuz. Ini merupakan sesuatu yang besar dan agung yang tidak bisa dicerna akal, bahkan bisa mengacaukan hati orang-orang berakal. Namun hal itu mudah bagi Allah, gampang bagi Allah. Tapi bagi kita apa? Enggak gampang. Tapi bagi Allah gampang. Rezeki mati, jodohmu, terus musibahmu itu Allah yang tahu. Jenengan berbuat baik, ibaratnya mendapat hidayah, itu Allah yang tahu. Allah kalau sekali mau membuka hidayahnya, kamu akan dibuka dengan mudah. Dengan belajar yang seperti ini, jenengan langsung mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya lantaran, hanya usaha penjenengan itu mau mendapatkan hidayah tadi. Tidak hanya sekedar hidayah tiba-tiba datang, itu tidak ada. Jadi hidayah itu harus dijemput. Dengan sebutan apa? Ya kita tolabul ilmi ini bisa mendapatkan hidayah, mendapat pengertian, mendapat informasi. Kalau kita diam di rumah itu kan tidak akan mendapatkan hidayah, tidak akan mendapatkan informasi yang penting. Kecuali kalau kita ngaji, kita sampaikan yang seperti ini, terus jenengan di rumah mendengarkan dengan seksama, dengan tenang, fokus, ya apa yang disampaikan itu dari Al-Quran, ya itu akan mendapatkan hidayah yang bisa juga jenengan di rumah mendengarkan itu bisa mendapatkan hidayah. Tetapi kalau jenengan di rumah tidur ya, tidak mendapatkan informasi, yang tidak akan mungkin terjadi.
meskipun itu milik Allah. Kalau baik buruknya sikap kita, perbuatan kita itu kita yang bisa merubahnya, mau atau tidak. Tapi kalau kejadian-kejadian yang di luar nalar kita yang sudah terjadi itu hak Allah. Awake dhewe diwehi elek ya monggo kita sikapi dengan apa adanya, diwehi apik ya bagi menurut kita ya disyukuri. Jadi syukurnya kita itu tadi bentuk apa? Kepahaman kita bahwa kita itu milik Allah. Lakaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafarahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu kami tetapkan agar apa? Kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi apa? Membanggakan diri. Jadi Allah tidak suka orang yang sombong dan membanggakan dirinya, itu tidak suka. Suhud yang disyariatkan adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna bagi akhirat seseorang dan mempercayakan hati kita, ya, hati pada apa yang ada di Allah. Dan disebutkan dalam Atsar, suhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan bukan juga apa menyia-nyiakan harta, akan tetapi apa? Suhud terhadap dunia adalah keyakinan apa yang ada di tanganmu tidak lebih kuat dari apa yang ada di tangan Allah, dan engkau berada dalam pahala. Musibah jika tertimpa musibah lebih kau senangi daripada jika itu tetap ada padamu. Karena apa? Karena Allah juga berfirman, ya, fatakum waladafarahu bima ataukum lakailata tasyaw'allama. Ya, kami jelaskan yang demikian itu supaya apa? Kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Ora oleh gembira, ora oleh. Nah, ya disikapi dengan suhud. Nah, dengan apa yang kita jalani itu. Nah, jadi semua itu karena milik Allah, ya kita itu tidak perlu risau menghadapi apa yang menjadi kekuasaan Allah. Nah, wis itu kabeh iki wis kekuasaane Allah, awake dhewe mung arek nrimo. Nek awake bersikap baik, insyaallah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Tetapi kalau kita mensikapinya mengersula, piye to ki aku ki kok ya diwehi musibah ae ngono. Kae kok penak, nah itu jenenge ngersula. Menyikapi kejadian di luar kekuasaan Allah itu, ya, kekuasaan manusia itu harus kita sikapi dengan sadar, ya, sikapi dengan tenang. Kalau kita tidak mensikapi dengan tenang, ya bisa stres. Maka dari itu kita pahamkan dulu tentang qada dan qadar tadi. Kalau setelah itu kita sudah tahu, berarti kita tenang dalam menghadapi masalah yang seperti ini. Ini tidak semuanya orang bisa menghadapi ketentuan Allah loh. Bisa stres, bisa. Nah,
Apalagi kondisi saat ini Pak ya. Terus menjadi rezekine wong kuwi mau dewi-dewi ngono. Ora sah awake dhewe meri kono. Wis rezekine dewi-dewi kok. Miskin iso sugih ning awake dhewe usaha. Usaha ya belum tentu iso sugih. Tapi awake dhewe diwajibkan usaha, diwajibkan ikhtiar. Bagaimana ketika kita bisa mendapatkan apa yang diridhoi oleh Allah tadi. Jadi kita tidak getun. Baik buruknya itu datangnya dari Allah. Kalau kita keluar dari ketetapan Allah ya tidak bisa. Wong itu sudah ditetapkan oleh Allah. Inilah ilmu qada qadar, pengetahuan qada qadar, pengetahuan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadikan pintu hidayah kita supaya kita itu bisa menikmati hidup dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya hidup ini sekedar hidup. Kadang juga ada pertanyaan, hidup ini untuk apa? Ya itu kalau kita ngaji terus nanti kita akan tahu. Urip iki nggo apa? Nggo ibadah karo nggo seneng dhewe utawa kanggo mangan apa kanggo apa. Nah, kalau kita tidak dibahas, kita tidak thalabul ilmi yang seperti ini, ya tidak akan tahu. Tapi kalau kita ngaji yang seperti ini, insya Allah kita akan tahu apa yang dimaksud bahwa hidup ini untuk ibadah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadikan manfaat bagi kita semua. Baik, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.